Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat belajar kembali pada pagi hari ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul bersama lagi di ruangan kelas yang kita cintai. Semoga anak-anak ibu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Semoga dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya lancar. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya seperti biasa kita mengambil absennya di grup WhatsApp-nya ya. Nah, baiklah, apakah ada anak-anak ibu tahu apa materi pembelajaran kita hari ini? Ya, betul. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, semoga dengan kita belajar makanan dan minuman yang halal dan haram pada kali ini, semoga hendaknya kita bisa menjauhkan yang namanya makanan yang haram dan mengonsumsi makanan yang halal. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ibu berharap, yang pertama ibu berharap kepada anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, ibu berharap kepada anak-anak ibu agar nantinya bisa mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga yaitu ibu berharap kepada anak-anak ibu nantinya agar mengetahui apa manfaat dari mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal. Yang keempat yaitu ibu berharap kepada anak-anak ibu agar bisa mengetahui akibat dari makanan dan minuman yang halal. Nah, ibu berharap kepada anak-anak ibu agar bisa mendengarkan penjelasan materi yang ibu ajarkan pada pagi hari ini. Yang pertama kita masuk yang poin pertama yaitu pengertian makanan dan minuman yang halal. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa pengertian dari makanan dan minuman yang halal itu? Ya, bagus ya. Nah, makanan dan minuman yang halal itu adalah segala jenis makanan yang boleh dikonsumsi atau dimakan menurut syariat Islam. Nah, pada dasarnya makanan semua jenis makanan baik berupa tumbuhan, hewan dan buah-buahan. Nah, itu pada dasarnya boleh kita makan. Nah, kecuali ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Sama halnya dengan minuman. Minuman yang halal itu adalah segala jenis minuman yang dibolehkan untuk diminum sesuai ketentuan syariat Islam, kecuali ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Yang kedua yaitu jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, dalam Islam, makanan dan minuman yang halal itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu halal dari segi zatnya. Artinya, makanan dan minuman tersebut pada dasarnya memang sudah halal. Nah, contohnya
susu, telur, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu halal dari cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya yaitu harus halal dengan cara yang halal, tidak menipu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memperoleh makanan tersebut dari cara yang haram, maka makanan tersebut akan haram untuk kita makan. Yang ketiga yaitu halal dari cara pengolahannya. Ya, yaitu ketika makanan itu diproses dari cara yang halal, maka makanan itu akan halal. Nah, jika kita makanan itu diolah dengan cara yang haram, maka makanan itu akan haram. Nah, contoh, jika kita ingin memakan ayam, tetapi cara pengolahannya, contoh sepertinya cara memotongnya itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka ayam tersebut itu haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Begitupun sebaliknya. Jika ayam itu diproses atau kita olah dengan sesuai dengan syariat Islam atau pemotongannya dengan menyebutkan asma Allah, maka dia akan halal untuk kita konsumsi. Baiklah, poin yang ketiga yaitu manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka itu bermanfaat pada diri kita. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu terjaganya kesehatan kita. Nah, apabila kita mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal, maka kesehatan kita akan terjaga. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah karena memilih makanan dan minuman yang halal. Nah, kita akan mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, yaitu memberi berkah dunia akhirat. Nah, apabila kita konsumsi makanan dan minuman yang halal, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu membawa ketenangan hidup. Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka hidup kita akan tenang. Yang kelima, yaitu memiliki akhlakul karimah karena telah menghindari perilaku tercela. Karena makanan dan minuman yang halal itu merupakan mencerminkan kita berakhlak yang baik. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi makanan dan minuman yang halal tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham dengan materi itu? Ya, bagus ya, sudah paham ya. Nah, kita masuki materi yang selanjutnya. Setelah kita mengkaji tentang makanan dan minuman yang halal, nah sebaliknya sekarang yaitu kita akan mengkaji makanan dan minuman yang haram. Nah, yang poin pertama yaitu adapun pengertian makanan dan minuman yang haram. Nah, haram di sini artinya yaitu dilarang, ya betul. Nah, makanan dan minuman yang haram itu adalah segala sesuatu jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, adapun jenis makanan dan minuman yang haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu haram lizatihi. Yang kedua yaitu haram lighairihi. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu haram lizatihi. Nah, haram lizatihi yaitu haram dari segi zatnya. Nah, contohnya daging babi, khamar, darah,
dan segala jenis burung yang mencakar, dan hewan yang bertaring. Nah, adapun yang kedua yaitu haram lighairihi. Nah, haram lighairihi adalah haram dari segi eksternal. Nah, yaitu segala jenis makanan yang halal, akan tetapi ada sebab yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Contohnya bangkai. Yang pertama contohnya bangkai yang ayam. Nah, jika dia masih hidup dan kita sembelih dengan menyebutkan asma Allah, maka dia akan menjadi halal dan baik untuk dikonsumsi. Nah, begitu pun sebaliknya, jika ayam tersebut sudah menjadi bangkai, maka itu haram untuk kita konsumsi. Yang selanjutnya yaitu binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Nah, jika ada binatang atau hewan yang kita ingin mengkonsumsinya dan ketika kita menyembelihnya tidak menyebutkan nama Allah, maka itu akan haram dan tidak boleh untuk kita makan atau kita konsumsi. Yang selanjutnya makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim, atau makanan yang kita peroleh dari hasil mencuri, maka kita itu haram untuk kita makan. Yang poin ketiga yaitu akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka kita akan mendapatkan akibatnya terhadap tubuh kita. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, dapat merusak jiwa. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka jiwa kita akan menjadi rusak. Yang ketiga yaitu dapat membahayakan kesehatan. Nah, berarti jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, itu akan dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu dapat membazirkan harta. Yang kelima yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang selanjutnya yaitu menghalangi dari mengingat ya. Baiklah, setelah kita mengetahui makanan dan minuman yang haram tadi, maka bagaimanakah cara kita untuk menghindari makanan dan minuman haram itu? Apakah anak ibu ada yang tahu? Ya, cara kita menghindari dari makanan dan minuman yang haram itu yaitu yang pertama, tanamkan pada diri kita bahwa makanan dan minuman yang haram itu dapat menimbulkan kemudaratan. Dan yang kedua, tanamkan pada diri kita untuk membenci yang namanya makanan dan minuman yang haram. Yang ketiga, apabila ragu apakah itu makanannya halal atau haram, maka sebaiknya kita harus bertanya pada ulama terdekat atau kepada ustadz yang mengetahui hal tersebut. Dan selanjutnya, di sini kita harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Nah, di sini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Ya, jika ada yang ingin mau bertanya tentang materi kita hari ini. Nah, jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Nah, nanti kalian bisa menjawabnya ya. Nah,
Apa pengertian dari makanan dan minuman yang halal? Ada yang tahu? Ya, betul. Nah, di sini dapat kita simpulkan materi kita pada kali ini, yaitu nah, makanan dan minuman yang halal adalah segala makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun makanan dan minuman yang haram itu yaitu segala makanan dan minuman yang dilarang untuk kita mengkonsumsinya. Di sini kenapa kita dilarang untuk mengkonsumsinya? Karena di situ terbanyak mudaratnya. Nah, jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka itu akan berkah pada diri kita. Nah, di sini kita sudah tahu apa jenis-jenis makanan dan jenis minuman yang halal dan haram. Nah, setelah kita mempelajarinya, nah, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu kita harus menjauhi yang namanya makanan dan minuman yang haram, dan kita harus makan makanan dan minuman yang halal, karena halal itu lebih baik untuk diri kita. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi atau semuanya sudah paham, nah Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, dan tolong kerjakan di rumah itu kerjaannya di buku LKS-nya, yaitu pada halaman 101 sampai 105 ya. Nah, besok dan dikirim ke email Ibu ya, seperti biasanya ya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa ulangi lagi materi yang kita pelajari hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi yang protokol kesehatan, dan selalu berada di rumah. Nah, dan jangan lupa materi yang kita pelajari hari ini untuk diulang kembali, dan jangan lupa untuk membuat tugasnya, dan belajarlah untuk materi minggu depan. Nah, Ibu akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.